Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Andri. Saya mengajar di SMP Plus Algonia, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta 2016-994118 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Plus Algonia. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, biasa tetap semangat terus belajar. Yes, Allah Akbar. Oke, terima kasih atas semangatnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya setelah kemarin kita belajar tentang materi-materi IPA yang telah kita bahas ya. Untuk untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi-materi yang masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Pada waktu kemarin kita telah melaksanakan satu bentuk kegiatan penelitian dan lain sebagainya. Nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Untuk berikutnya sebelum ke pembelajaran maka kita perlu berdoa dan wajib berdoa dulu. Pimpin doa, silakan. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih KM telah memimpin doa. Kita akan melaksanakan satu bentuk pembelajaran. Tapi sebelumnya Bapak akan mengaitkan dulu pertemuan yang kemarin berkenaan dengan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, kalau masih ingat materi yang kemarin tentang ekosistem. Apa lagi yang dibahas kemarin? Jaring makanan. Terus apa lagi? Rantai makanan. Nah, sekarang kita akan mencoba di pembelajaran kali ini ada yang masih berhubungan dengan rantai makanan dan jaring makanan. Kemarin kita menemukan satu bentuk studi atau kasus terbaru di mana itu ada hubungannya dengan jaring-jaring makanan. Apa itu? Yaitu tentang banyaknya ular sawah yang masuk ke sekolah. Mari kita saksikan terlebih dahulu atau kalian lihat supaya tahu tujuan pembelajaran ini apa ya. Jadi kalian silakan bisa melihat. Tapi sebelumnya semuanya udah hadir ya? Hadir? Ada yang nggak masuk nggak? Nah, semua masuk ya? Oke, semuanya masuk dan hadir pada kesempatan kali ini. Coba bisa dibaca bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kali ini yaitu nanti kalian akan melihat satu penayangan video. Setelah melihat video dan PPT yang nanti tak tampilkan yang berjudul dengan materi interaksi makhluk hidup yang disiapkan oleh guru, peserta didik dapat menganalisis interaksi antar makhluk hidup berupa rantai makanan dengan baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah melihat PPT dan video materi interaksi makhluk hidup yang disiapkan
yaitu dapat menganalisis interaksi makhluk hidup berupa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem tertentu. Oke. Yang ketiga adalah setelah melakukan diskusi dengan guru dan mencari literasi, peserta didik dapat menyimpulkan pola interaksi makhluk hidup. Yang berikutnya adalah setelah mempelajari masalah yang diberikan oleh guru, yang masalahnya tadi, mengapa kebanyakan ada ular yang minggu-minggu kemarin masuk ke lingkungan sekolah. Itu seperti itu. Peserta didik dapat memecahkan masalah dan mencari solusi dari permasalahan. Jadi permasalahannya yang pertama nanti adalah satu, mengapa ular bisa masuk? Kedua, faktor apa yang menyebabkan ular masuk ke lingkungan sekolah? Dan yang ketiga adalah solusi apa yang akan dilaksanakan ketika ular sudah ada di lingkungan sekolah. Paham ya? Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan menayangkan dulu ada video. Ini videonya. Bisa kalian saksikan ya. Oke, ini kita menemukan satu bentuk kasus dan ini viral juga. Bisa kalian saksikan, yaitu tentang adanya ular masuk yang berkeliaran di ini. Yang masuk ke kandang burung. Menggunakan pelindung tangan, petugas Damkar Sektor Cengkareng, Jakarta Barat berupaya mengevakuasi seekor ular jenis sanca di kandang burung milik warga Kampung Ambon. Meski sempat menyerang petugas, ular sanca sepanjang 3,5 meter ini akhirnya berhasil ditangkap. Petugas pemadam mengevakuasi ular tersebut. Ular itu sedang memangsa burung atau gimana dalam? Ya, itu rencananya ular itu ingin memangsa seekor burung ya, karena memang itu berada di posisinya di kandang burung. Sanca kembang dengan panjang 3 meter lebih ini didapati tengah bersembunyi di balik mesin cuci yang berada di dalam dapur. Ular ini diduga kelaparan dan tengah mencari mangsa lantaran penghuni rumah mendapati seekor unggas telah mati serta 6 unggas lainnya menghilang. Oke, ini salah satu kasus yang secara umum. Ya, nanti kalian akan menganalisis dari kasus ini. Mengapa ular bisa masuk ke dalam lingkungan? Tetapi ya, ular yang masuk ke lingkungan sekolah itu, kalian coba dianalisis. Yang jadi masalah kita diskusikan adalah kenapa ular itu bisa masuk ke sawah. Terus yang kedua, faktor apa yang menyebabkan ular itu masuk ke sawah. Dan yang ketiga adalah seandainya jika ular itu sudah masuk ke sawah, apa yang harus dilakukan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan membagi beberapa kelompok, dan kelompok itu Bapak kemarin sudah dibagi-bagi. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya untuk kelompok 1 sudah ada? Sudah ada. Kelompok 2 LKPD sudah ada? Kelompok 3 LKPD-nya sudah ada? Ya, kelompok 4-nya sudah ada. Kalian mengenal apa yang disebut dengan apa? Jari-jari makanan atau rantai makanan. Yang pertama ini ada produsen, ada konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Oke, produsen itu lebih cenderung terhadap tumbuh-tumbuhan, padi, rumput, dan sebagainya, itu disebut dengan produsen. Yang kedua yaitu berkenaan dengan konsumen. Nah, LKPD yang nanti Bapak sampaikan ini atau Bapak berikan yang sudah ada di meja kalian ini, kalian akan memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan tadi, tetapi tidak kaitannya akan lepas dari sini. Pemecahan suatu masalah dapat kalian lakukan melalui literasi, melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu memecahkan masalah. Setelah kalian nanti memecahkan masalah, mendiskusikan, dan lain sebagainya, kalian membuat laporan di LKPD yang diisi itu dan dipresentasikan. Masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil observasi itu. Oke, permasalahan yang bisa dicari yaitu dengan melalui satu, yaitu dengan observasi, dengan wawancara, atau dengan literasi pencari dari Chromebook. Oke, bisa ya? Paham ya? Paham. Oke, silahkan kalian
diskusikan. Bapak kasih beberapa menit untuk mendiskusikan tentang kasus tadi. Mengapa ular bisa masuk ke lingkungan sekolah? Apa penyebabnya? Oke, silakan didiskusikan, mencari informasi dari internet yang udah ada di Chromebook di kalian. Oke ya, paham ya? Silakan berdiskusi. Nanti Bapak akan melihat. Gitu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asih Syaukani dari kelompok 4. Saya akan mewawancarai seorang ahli lingkungan sekaligus guru IPAS di SMK Algonia. Saya ingin mewawancarai tentang rantai makanan dan jaring makanan, dan juga tentang kasus banyaknya ular yang masuk ke lingkungan sekolah. Mari ikuti wawancara saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa? Perkenalkan, nama saya Siswa Bukani. Saya dari kelompok 4. Saya Ya. ingin mewawancarai Bapak tentang beberapa hal. Boleh? Ya, boleh. Silakan. Apa? Pertama, saya ingin bertanya tentang mengapa ular bisa masuk ke sekolah. Mengapa alasannya? Oh, jadi ini ya pertanyaannya ya. Kenapa sekarang ini banyak ular yang masuk ke lingkungan sekolah? Iya. Seperti itu. Ya, baik, akan Bapak jawab ya tentang pertanyaan tersebut. Jadi ya untuk ular sendiri itu ada beberapa faktor yang kenapa bisa masuk ke lingkungan sekolah. Ada faktor suhu, lalu ada faktor makanan, dan ada faktor habitat ya itu. Nah, untuk faktor suhu itu ya kita ketahui untuk sekarang ini kan musim hujan gitu. Nah, Iya, Pak. untuk ular sendiri di musim hujan ini populasinya semakin meningkat ya. Oh. Itu. Jadi dibanding musim kemarau, ular itu musim hujan itu populasinya akan semakin meningkat gitu. Lalu ular itu termasuk hewan yang berdarah dingin gitu. Nah, ketika siang hari kan itu panas ya. Nah, Yes. jadi ular itu akan mencari tempat yang sejuk dan teduh gitu. Oh. Ya, jadi nanti akan masuk ke lingkungan sekolah otomatis gitu. Dan malam hari juga sama gitu. Karena kan malam hari suhunya dingin sekali ya gitu. Jadi mencari suhu yang lebih hangat gitu. Makanya ular itu akan masuk ke lingkungan sekolah. Itu yang pertama dari faktor suhu itu. Kalau dari faktor habitat gimana? Kalau Pak? faktor habitat itu mungkin di habitat ularnya sendiri itu sudah terganggu gitu ya. Baik itu misalnya dari penebangan hutan atau apa gitu oleh manusia sehingga habitat ular sendiri itu terganggu gitu. Maka ular itu akan bermigrasi atau berpindah mencari tempat gitu. Nah, otomatis ular itu akan mencari tempat yang dia aman gitu. Sehingga ular itu akan berpindah dari habitat aslinya atau awalnya akan masuk ke lingkungan sekolah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah faktor makanan gitu. Sama, jadi di habitatnya itu sendiri ular itu sudah tidak ada sumber makanannya gitu ya. Karena kan dari jaringan rantai makanan itu sendiri. Nah, ketika rantai makanan itu atau makanan ular itu sudah tidak ada, nah ular itu akan mencari sumber makanan ya untuk mempertahankan hidup ular tersebut gitu. Nah, akhirnya dia akan masuk ke lingkungan sekolah. Diharapkan di lingkungan sekolah itu ada sumber makanan ular tersebut gitu. Contohnya apa sumber makanannya? Tikus. Nah, itu tikus gitu kan. Karena kalau di sekolah, di rumah-rumah itu kan banyak tikus Iya, gitu. Pak. Nah, akhirnya ular itu akan masuk ke sekolah gitu. Nah, jadi itu mungkin kenapa ular itu sekarang banyak masuk ke lingkungan sekolah. Terus Pak, gimana solusinya kalau biar ular nggak masuk ke sekolah atau cara mengatasinya gimana Pak?
Untuk cara mengatasinya ya mungkin di habitatnya itu sendiri gitu. Di habitatnya itu sendiri kita harus menjaga, makanya kita harus menjaga lingkungan gitu ya, khususnya di alamnya sendiri gitu, agar ular-ular tersebut tidak terganggu gitu hidupnya gitu. Lalu kita harus kalau di lingkungan sekolah mungkin menyediakan perangkap-perangkap gitu, perangkap ular misalnya di luar gerbang sekolah atau apa, agar atau menutup lubang-lubang jalur yang masuk gitu, jalur masuk ular itu, seperti itu. Sudah ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Maaf mau mengganggu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai untuk presentasi dan kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Siapkan beberapa pertanyaan. Kalau ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan. Yuk mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asis Syawukani dan saya Laras Francisca. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang rantai makanan. Dan ini anggota kelompok 4. Pertama ada saya selaku ketua, lalu kemudian Sri Amelia, Laras Francisca, Ulfa Nurahimah, Halati Mutia, Dika Handika, Muhammad Abdul Ghani, Nur Ilyas, dan Fauzi Nazilatul Rahman. Lanjut. Dan kita di sini akan membahas tentang yang pertama rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua masalah yang dialami dan beberapa faktor dan alasannya. Yang ketiga solusi atas masalah yang dialami oleh kita semua. Lanjut. Oke, pertama di sini saya akan memberikan sebuah pengertian tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu proses memakan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Di dalam rantai makanan terdapat juga makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Produsen biasanya identik dengan tumbuhan. Konsumen adalah yang memakan, kemudian dekomposer atau pengurai, biasanya seperti jamur. Dan ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen primer, lalu katak dan ular, lalu sebagai konsumen finalnya adalah elang, dan jamur sebagai dekomposer. Lanjut. Selanjutnya adalah jaring makanan. Jaring makanan dan rantai makanan memang terdengar mirip dan memang berhubungan. Jaring makanan adalah rantai makanan yang saling ditumpang tindihkan. Dengan kata lain, di dalam jaring makanan ada beberapa rantai makanan yang saling berkaitan. Lanjut. Dan ini adalah contoh jaring makanan. Jadi, jaring makanan memang sebuah rantai makanan yang saling tumpang tindih, bisa dilihat dari ini. Dari mana tikus, terus dimakan ular, dan seterusnya. Dan di sini kami kelompok 4 menemukan sebuah masalah. Masalahnya adalah ular yang beberapa minggu ini sering masuk ke sekolah, terutama di bagian web sekolah. Di sini kita akan membahas tentang faktor, alasan, dan bahkan solusinya. Dan setelah kami melakukan observasi, kami menemukan beberapa alasan ular masuk ke sekolah. Yang ke satu yaitu mencari tempat persembunyian. Bisa saja ular memiliki sebuah, kan di alam, jadi bakal ada yang memangsa. Mungkin ular sedang bersembunyi, mencari tempat bersembunyi dari pemangsa. Yang kedua, mencari tempat bertelur. Karena memang sekarang sudah waktunya ular untuk bertelur, jadi ular mencari tempat yang nyaman untuk bertelur. Yang ketiga, akses yang mudah. Bisa jadi
alasan kenapa ular bisa masuk karena memang banyak akses yang mudah, seperti misalnya lubang-lubang saluran air atau celah-celah bahkan semak-semak. Yang keempat, ular cepat beradaptasi. Bisa saja sebelum di sini, sebelum ada bangunan, mungkin emang ada satu tempat yang sudah menjadi tempat habitat ular. Tetapi karena ia digusur mungkin karena dibangun, jadinya ular justru cepat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang menjadi sekolah. Yang kelima, adanya sumber makanan. Adanya sumber makanan, bisa saja di sekolah ini banyak makanan yang menjadi mangsa dari ular tersebut. Contohnya tikus dan hewan sebagainya. Mungkin ular tersebut ketika ada di sawah sudah kehabisan makanan dan mencari sumber makanan yang lain. Salah satunya adalah dengan mendatangi sekolah kita. Lalu di sini kami menemukan beberapa solusi untuk mencegah agar ular tidak masuk ke sekolah. Solusi yang pertama, menutup seluruh lubang atau saluran air agar ular tidak bisa masuk melewati celah-celah tersebut. Yang kedua, gunakan aroma menyengat seperti belerang. Kenapa gunakan aroma menyengat? Karena ular tidak suka aroma menyengat, terutama belerang. Yang ketiga, jauhkan burung dan tikus. Maksudnya, kan burung dan tikus itu adalah mangsa dari ular tersebut dan menjadi sumber makanan. Bisa saja karena adanya burung dan tikus, itu adalah alasan mengapa ular masuk ke sekolah ini. Yang keempat, bereskan barang yang menumpuk. Barang yang menumpuk bisa saja menjadi tempat persembunyian ular. Maka dari itu kita harus membereskannya. Makanya kan sekolah ini kadang suka mengadakan kerja bakti ya. Terus yang kelima, bersihkan area lingkungan sekolah dan potong rumput yang panjang. Bersihkan lingkungan sekolah, terutama kalau misalnya ada yang rumput yang panjang, yang itu harus dipotong soalnya ular suka bersembunyi di semak-semak. Terus kalau misalnya ada ular masuk ke sekolah, apa yang harus kita lakukan? Ini rumah ya. Soalnya memang hampir sama gini, rumah sama sekolah. Terus masuk rumah. Maaf ya, emang ada kesalahan ketik. Yang ke satu, jangan panik. Jangan panik gimana bisa mengatasi masalah kalau misalnya panik ya. Jadi tenang, jangan panik. Yang kedua, panggil pemadam kebakaran. Panggil pemadam kebakaran agar lebih aman, agar tidak membahayakan diri kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya ular yang masuk ke dalam sekolah atau rumah justru ular yang berbisa? Kalau misalnya kita kena gigit kan bahaya. Jadi maka dari itu lebih baik panggil pemadam kebakaran. Namun jika harus mengatasinya sendiri, maka gunakanlah alat pengaman. Seperti misalnya gunakan sarung tangan dan sebagainya. Yang keempat, hindari area kepala ular agar ya tidak digigit itu. Misalnya, lalu jadi kesimpulannya setelah kami melakukan observasi, membaca beberapa literasi di internet dan di buku, dan juga setelah bertanya, mewawancarai beberapa orang dan terutama ahli lingkungan, saya beserta kelompok wawancaranya dilakukan kemarin. Kepada siapa? Kepada ahli lingkungan sekaligus guru IPAS di SMK Algonia. Terus jadi kesimpulannya adalah ular masuk ke sekolah karena lingkungan sekolah yang dekat dengan sawah dan beberapa faktor lainnya. Beberapa faktor lainnya di sini seperti suhu dan faktor makanan dan tempat bertelur yang tadi saya sebutkan. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Tapi sebelum kita tutup presentasi ini, apakah ada yang mau bertanya? Kamu tadi tegak. Nanti kamu suruh tadi nanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada yang ditanyakan? Faktor penyebab salah satu penyebab masuknya ular ke dalam sekolah karena ada lubang yang lembab, terus lingkungan yang kotor. Ya. Lalu Apa cara mengatasinya cara mengatasinya?
Ya. Bisa dengan menutup lubang-lubang, dan kalau misalnya masalah lingkungan yang kotor, bisa dimulai dari kita sendiri ataupun penduduk sekolah. Kenapa? Seperti membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kalau misalnya merasa ada yang sampah, kita harus sadar dan untuk kenyamanan kita sendiri dan keamanan, diambil sampahnya, terus masukin ke tong sampah, gitu. Terus kalau misalnya ada waktu kosong, terus emang kegiatan ya, disaranin mah bikin kegiatan kerja bakti biar sekalian beres-beres, sekalian membuat lingkungan sekolah menjadi lebih indah. Sekian, apakah sudah menjawab pertanyaan? Sudah. Oke, Terima ada kasih yang atas lain? pertanyaan. Untuk Apakah ada yang menjawab lain? pertanyaan kelompok yang lain? Nah, sekarang mungkin ini tadi sudah ada pemaparan berkenaan tentang masalah ular yang masuk ke lingkungan. Bisa dijelaskan juga di lingkungan yang ada di kita, di Algonia ini, itu dari mana ularnya bisa masuk, itu melalui celah apa? Padahal kan di keliling ini ada semacam benteng atau apa ya? Bisa dijelaskan untuk kelompok asih. Silakan, bisa dijelaskan. Bisa. Jadi begini ya Pak, karena lingkungan sekolah kita itu dekat sekali dengan sawah. Jadi di belakang benteng itu ada sawah. Jadi kemungkinan ular bisa masuk melewati celah. Soalnya pas waktu observasi yang dilakukan oleh Laras menemukan sebuah celah lubang yang benar-benar berhubungan dengan sawah. Jadi bisa saja ular masuk melewati jalan itu. Ataupun memang kan benteng, mungkin ularnya naik atau bagaimana. Ini sudah diobservasi. Sudah. Dari hasil-hasilnya sudah terbukti bahwa kayaknya ularnya masuk dari daerah situ. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan. Duduk kembali ke tempat lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 1. Perkenalkan, saya Zahra dan rekan saya Ian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IPA. Di sini ada anggotanya Alfi, Maki, Paujan, Fadlan, Pasya, Syihab, Aljara, Pipian, dan Nuri. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme makan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Jadi rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup yang yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui organisme. Jadi perpindahannya dari energi makanan dan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Pengertian jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Dan ini ada contoh jaring-jaring makanan. Di sini ada contoh jaring makanan. Yang pertama produsen sering disebut juga dengan tumbuhan seperti padi. Dan seterusnya ada konsumen 1, yaitu tikus. Tikus memakan padi untuk makanannya. Dan yang konsumen kedua adalah ular. Ular kalau tidak ada makanan atau kurang darahnya memakan tikus, dan seterusnya ular dimakan oleh elang, dan jika elang sudah mati menjadi pengurai. Di sini permasalahannya adalah masuknya ular ke dalam sekolah.
Dan faktor penyebabnya adalah adanya sudut yang gelap, terutama bila disertai tumpukan barang. Jadi di sekolah teh jangan banyak tumpukan barang agar agar tidak mengundang ular masuk ke sekolah. Dan pasalnya juga ular menyukai tempat yang gelap dan lembab untuk berlindung, apalagi waktu musim hujan yang dingin. Cara mengatasinya adalah hari pertama yang harus dilakukan ketika menjumpai ular di sekolah adalah jangan panik. Jadi jangan disertakan heula paniknya. Bila awan segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Selain itu, pantau arah ular bersembunyi atau berpindah untuk memudahkan mencari dan menangkap ular tersebut. Apabila kita tidak membutuhkan pemadam kebakaran untuk menangkap ular, jika kita mau menangkapnya sendiri, bisa menggunakan botol air mineral, toples, ember, sapu, dan alat lainnya. Kesimpulannya adalah jagalah kebersihan lingkungan sekolah agar ular tidak masuk ke dalam sekolah. Jadi kita harus sering bersih-bersih sekolah, kelas. Jadi kita harus sering patrol ya. Sekian, terima kasih dari saya. Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang pertanyaan dari kelompok C? Oke, silakan, kasih bertanya. Silakan. Jadi gini, saya ingin bertanya, ada sekitar yang berbeda tentang jaring-jaring makanan. Ya. Jadi kan, jaring-jaring makanan itu adalah suatu rantai makanan yang saling tumpang. Hah? Jadi jaring makanan adalah suatu rantai makanan yang saling tumpang. Nah, aku di sini tuh bingung. Apa maksudnya dari rantai makanan yang saling tumpang? Jadi yang dimaksud tumpang ini itu bagaimana? Ya, kasih betul. Ada pertanyaan yang lumayan dari Seda. Ya, jawab. Bisa dibantu oleh yang lainnya, temannya yang di belakang juga bisa bantu. Untuk pertanyaannya adalah jaring-jaring makanan itu adalah suatu rantai makanan yang saling tertumpang tindih gitu ya. Jadi tumpang tindih. Jadi tumpang tindih itu sama dengan memakan satu sama lain gitu. Jadi si ular teh makan deui, makan tikus, terus teh si ular ge dimakan tiku elang gitu kan. Itu katanya. Ada yang mau nambahkan lagi? Tumpang tindih kayak gitu? Rantai makanan. Jadi ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah rantai makanan yang saling bertumpang tindih. Ya gitu. Kata kelompok tadi menyatakan bahwa ini adalah karena bertumpang tindih ini kadang-kadang ular dimakan sama ini, terus dimakan lagi sama yang lain, atau mau dimakan lagi seperti itu. Katanya seperti itu kelompok ini. Ada yang bertanya? Ada lagi yang menjelaskan? Jadi yang dimaksud, oke Bapak tambahkan aja ya. Untuk jaring-jaring makanan itu adalah jaring, coba kalian asumsikan atau bayangkan yang disebut dengan jaring poli atau jaring laba-laba ya. Sebetulnya itu jaring itu rangkaian dari satu jaring ya, disebut jaring. Jadi pabaliut gitu jaringnya teh ya, misalkan gitu. Jadi ada jaring, kumpulan dari jaring-jaring. Nah, jaring itu yang satu itu disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan itu kumpul berbelok. Misalkan seperti tadi. Padi bukan hanya bisa dimakan oleh tikus, tapi bisa juga dimakan oleh yang lain. Ya kan? Misalkan manusia memakan padi, misalkan, atau jangan makan padi lah, atau jangan manusia. Misalkan padi dimakan apa aja? Misalkan dimakan belalang, ya kan? Kan tidak hanya oleh tikus, tapi oleh belalang. Jadi saling jaring ke sini, jaring ke mana, jadi saling berikatan atau saling bertumpukan atau saling bertindih. Itulah disebut dengan jaring. Maksudnya jaring bertumpukan kayak gini nih. Nah, misalnya ini produsen. Ini makan. Kalau misalkan di sini ada belalang, nanti ini juga bisa ke sini, membuat satu bentuk garis.
Ya, di sini juga misalkan makan oleh ini, tapi juga bisa juga dimakan oleh kesini. Akhirnya membuat satu bentuk rangkaian jaring-jaring yang saling bertumpukan, begitu ya. Jadi bukan hanya kalau ini dalam satu rangkaian tertentu itu disebut dengan jaring. Ada padi, tikus. Ini satu disebut dengan rantai makanan. Sorry. Kalau ini disebut dengan rantai makanan. Tapi kalau banyak itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok. Ini kita support lagi kembali untuk kelompok Alfi. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, tutup saja. Silakan. Sekian yang dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, karena waktunya kita sudah menunjukkan sudah ini. Oke, kita akan membuat satu bentuk refleksi ya. Silakan. Asi bisa membuat refleksinya dari pembelajar kali ini, apa yang membuat bagaimana pembelajaran mulai dari observasi, wawancara, dan lain sebagainya, kesan-kesan dan lain sebagainya, atau refleksi dari ini seperti apa. Silakan, Asi. Jadi, aduh, gimana ya? Silakan untuk merefleksikan diri dari pembelajaran kali ini. Jadi sebenarnya mempelajari pelajaran ini, saya sama kelompok saya merasakan sesuatu yang berbeda, terutama pas observasi. Terus dimulai dari kerjasama, dari diskusi. Jadi ya senang lah, bisa terasa kebersamaannya. Terus selain itu, di sini setelah melihat beberapa presentasi juga, saya bisa mengevaluasi sendiri tentang presentasi yang sudah saya lakukan, di mana kekurangan saya dan sebagainya. Karena terus selain itu mungkin yang jadi masalah dengan agak bingung nempatin waktunya buat kerjasama, buat ya kan emang pada ada urusannya masing-masing, tapi tetap seru lah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk refleksi kali ini. Oke, karena waktunya sudah ini, kita tutup saja. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan nanti pembelajaran berikutnya, yaitu tentang materi-materi yang akan kita bahas. Terutama nanti kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Ya, oke, adik-adik semua, anak-anakku semua, silakan kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, kita bacakan doa terlebih dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita bertemu kembali untuk pertemuan berikutnya.